Hola geng, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke guys, ini saya akan membahas bukan buru-buru bacotan, tapi ini krusial banget buat learning kita semua, home brewer, dan learning buat para roastery di sana yang baru memulai atau udah lama tapi nggak aware. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Oke, wait. Nah, aduh mana sih? Oh, sini. Tunggu, saya akan ini dulu ya. Nah, oke. Wait ya. Jadi sekarang tanggal 18 November. Jadi saya dapat bin ini around November awal lah ya. Saya dapatnya ya, maksudnya saya brew tepatnya. Saya brew di bulan di sekitar awal-awal November, dan saya brew di week kedua November. Oke. Kita akan mundurkan timelinenya ke ke Maret tanggal 16. Oke, dari Maret ke November kalian hitung deh berapa ya? Bentar ya. Dari Maret tanggal 16 ke November, jadi bulan apa? Oke, saya ngitungnya dari bulan April aja ya. Maretnya setengah bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bulan setengah lah kurang lebih. Oke, yang akan saya bahas adalah, saya nggak akan menyebutkan roastery-nya karena memang saya nggak pernah menjatuhkan sebuah roastery. Kalau memang udah buat saya kayaknya ini nggak make sense untuk saya kontenkan ya. Tapi saya nggak membahas roastery-nya siapa atau saya nggak membahas roastery. Saya membahas adalah learning kita menyimpan roasted bean di rumah buat home brewer ataupun roastery. Misalkan roastery ngerosting bulan Maret, lalu udah kadung ngerosting banyak, lalu roasted beannya belum laku semua misalkan ya. Yang bisa dilakukan adalah, paling aman adalah, kalaupun di vakum pakai infuse, di vakum pakai nitrogen. Saya kemarin kalau nggak salah, saya beli roasted bean dari Thailand, dari roastery factory Bangkok. Itu ada 3 bean yang di vakum. Saya lupa nama beannya. Jadi 3 bean masih di vakum. Jadi pas saya buka masih dan itu masih fresh. The restnya masih aman karena sebenarnya ke 5 binnya yang saya beli itu roast date-nya masih di sekitar sebulan. Ada yang paling lama sebulan dari faktor di Bangkok itu. Saya ada Potosi, ada 2 sidra, lalu ada blend eksotik, lalu ada Gesa Las Margaritas, lalu satu lagi ada blend buat espresso. Semuanya masih dalam rangka fresh roast, jadi masih berasa roastnya, masih berasa segernya gitu. Nah, buat teman-teman di sana yang memang ternyata udah kadung roasting di bulan Maret atau bulan Januari bahkan gitu ya, gimana ya caranya supaya binnya nggak stale atau binnya nggak basi, istilah basi tanda kutip ya, dan lain-lainnya. Kalau saya nggak tahu teknologi yang digunakan, apakah benar nitrogen infuse, karena ketika udah datang dia udah as it is, jadi nggak vakum juga nggak flash. Jadi kalau saya beli roasted bean dulu di Thailand, lupa brandnya Suzuki atau apa, itu ketika datang dibawain, bukan beli oleh-oleh, dibawain dan itu masih kembung.
Jadi ketika dibuka masih segar. Lalu kalau kalian beli bin-bin dari Smoking Barrel, itu sekarang rata-rata kayaknya ya Smoking Barrel pakai teknologi nitrogen inject. Jadi si roasted si packagingnya kembung. Si packagingnya kembung dan itu menjaga kesegaran kopinya lebih lama. Nah, yang saya dapatkan ini kopi lumayan mahal sih. Yang saya ya enggak gitu mahal tapi lumayan lah untuk segitu. Kopinya juga kopi yang selama ini saya belum dapatkan hasil yang saya bayangkan gitu seperti apa. Mungkin mesti beli green bean yang memang dijual di crop minimal misalkan ini November, cropnya misalkan di Januari lah gitu ya. Tapi saya belum menemukan. Memang rare banget, memang susah banget mendapatkan bean ini. Ini bean, ini nggak usah disebutkan beannya ya. Yang jelas bukan dari Indonesia. Nah, karena dia roast date-nya di bulan Maret dan kemungkinan saya nggak tahu ya, mungkin saya yang salah bro, saya memang hidung saya yang ngaco, ini subjektif, mungkin saya yang salah, tapi ini kan persepsi atau sudut pandang dari orang awam kayak saya yang selama ini bereksperimen di rumah dengan berbagai jenis kopi, berbagai jenis klaim packnya di vakum nitrogen atau di flash nitrogen dan lain-lainnya, atau segala jenis, atau di vakum dan lain-lainnya lah. Itu udah saya ngalamin dan bisa dibilang ini yang buat saya paling gagal. Kenapa? Memang roastingannya light, light roast, tapi bukan berarti light roast itu jadi alot, enggak. Saya light roast dapat dari Mas Pepe juga light roast garis keras dan itu beannya fresh banget dan enak. Banyak aliran-aliran light roast kayak the latest aksi yang saya beli itu juga light roast tapi crunchy dan lain-lainnya fresh roast. Kalau bisa dibilang ini adalah bean yang bisa dibilang high density, yes. Saya juga sering mendapatkan bean-bean SHB yang ketinggiannya di 2000 ke atas, di atas permukaan laut kategorinya, dan udah pernah roasting juga dan baik-baik aja, rasa dan aromanya segar dan lain-lainnya tergantung dengan varietasnya, wilayahnya dan lain-lainnya. Saya juga sering merosting bean dari Ethiopia yang basicnya di ketinggian di 200, 1800 dan lain-lainnya, kategorinya high density. It's okay. Tapi ini unik. Ini roastingan di bulan Maret, saya brew di bulan November. Itu ketika dibuka katanya memang mesti didiamkan dulu seminggu 2 minggu, saya udah diamkan tapi ternyata nggak ada perubahan. Yang pasti beannya alot, bahkan di grinder elektrik saya ngejam, di grinder mesin saya ngejam, jadi saya mesti pakai dan ini saya kirim ke teman ala-ala juga buat dicoba, dan dia ngegilingnya pakai apa ya? Pakai grinder Niche. Itu ngejam. Saya di rumah pakai Vema 600N, bahkan si burnya udah saya ganti. Itu ngejam juga karena kayaknya nggak kuat, apalagi grinder murahan. Jadi saya pakai grinder 1G Presso dan itu alot banget. Dan memang ketika dibuka agak sedikit ada sedikit kecenderungannya bau basi yang kalian gini deh, kalian pernah gak naruh ini sebelum saya masuk itu, saya pernah suatu waktu sebelum saya menaruh roasted bean di kulkas yang udah divakum, di era dimana saya explore Ethiopia dan belum menemukan Ethiopia yang dahsyat banget dari roastery. Saya explore dari smoking barrel Ethiopia, buat saya nggak seperti bayangan saya. Greeny, lalu di Nano Cala, seingat saya
Lalu saya beli Guji Uraga di mana? Di Oten, itu juga greeny, too light. Bahkan kecenderungannya kayaknya ini masih main super light banget sehingga nggak memberikan sensasi rasa seperti yang saya bayangkan. Bahkan si Workas buat saya lebih make sense roastingannya untuk kategori bean komersial lah ya. Nah, waktu itu ada roasted bean yang saya simpen banyak banget, saya vakum, lalu saya simpen sampai berbulan-bulan, dan once ketika 4 bulan bahkan ya, nggak nyampe setahun bahkan, saya giling, itu alot. Semuanya alot. Jadi simpanan saya yang bejibun, kalau kalian pernah lihat konten saya stok kopi saya yang 250 gram, 200 gram di vakum yang banyak itu, alot semua. Dan katanya salah satu triknya disimpan di freezer. Tapi ketika saya balikin ke freezer dan saya buka, itu rasanya udah berantakan. Jadi itulah kenapa pada akhirnya saya memutuskan yang saya vakum. Tadi saya pikir gini, ketika saya vakum, oh ini kopi aman ya di luar karena saya vakum, ternyata enggak. Jadi saya kembali ke kulkas, saya balikin ke kulkas. Semuanya sekarang roastingan yang sekali brew, 2 kali brew yang memang untuk tabungan, saya taruhnya di kulkas. Jadi dulu yang saya taruh di kulkas itu adalah yang di toples. Yang di toples saya taruh kulkas, kayak saya pikir kalau saya simpen di tempat suhu udara kayaknya akan rusak gitu, karena pasti banyak pelan-pelan lah pasti akan ada udara yang bocor. Tapi ternyata enggak, justru yang di toples ditaruh di kulkas itu yang aman justru ya. Bahkan saya simpen 4 tahun si kopinya Malabar. Waktu saya jalan-jalan ke Malabar itu masih aman, di brew masih aman. Tapi somehow ada sense, karena mungkin di toples ya ada hints bau kulkasnya. Jadi akhirnya saya pindahin ke vakum juga. Nah, kembali, jadi alot ya. Jadi kalian mau gimana pun alot, tapi dengan catatan mungkin kalau misalkan si penyimpanan nitrogennya itu benar-benar masih terjaga, entah itu vakumnya masih terjaga atau flashnya masih terjaga. Nah, yang saya dapatkan memang udah kempes aja, nggak ada tanda-tanda bahwa ini diinjek si nitrogen atau vakum nitrogen. Jadi alot. Jadi pelajaran buat, dan akhirnya saya nggak bisa ngebrew. Saya udah pakai suhu tinggi, aromanya memang tipis banget dan rasanya jadi simply cuman asam doang. Bukan yang kayaknya ini kopi harusnya amazing gitu. Harusnya saya kalau mungkin beda kasus kalau saya mendapatkan di kalau dia roasting 16 Maret, saya brew di sekitar katakanlah 16 April, mungkin saya akan mendapatkan impresi yang berbeda. Saya nggak membahas si roastery manapun, tapi ini pelajaran buat kita semua. Kalau misalkan ternyata roastery atau micro roastery yang memang udah kadung beli atau udah kadung merosting bean yang eksotik atau rare, kayaknya akan lebih aman kalau kalian memvakum itu dalam ukuran 100 gram, lalu lebih baik kalian taruh di freezer aja. Once ada orang nanti beli, baru kalian balikin ke sini, ke bag yang ada valve-nya. Itu akan aman. Karena saya udah mengalami eksperimen itu cukup sering lah ya gitu ya. Itulah kenapa sekarang saya menyimpannya di freezer, karena paling aman. Saya simpan setahun pun dibuka kembali itu aman aja. Kalian lihat konten-konten saya ngebrew di Las Margaritas usia setahun itu, bahkan ini amazing banget gitu ya. Dan itu masih banyak bean yang memang masih saya simpan. Kemungkinan ada yang akan umurnya 2 tahun dan lainnya.
saya akan brew, dan di green masih crunchy banget. Jadi mau se-light roast apapun, se-high apapun density sebuah bean atau SHB atau high altitude dan lain-lainnya, nggak akan pengaruh kalau buat saya ketika masih dalam kondisi aman atau fresh di brew ataupun di green. Karena grinder saya bisa mendeteksi, oh ini alot dalam artian ini light roast, atau alot dalam artian ini beannya udah stale atau beannya udah tanda kutip basi ya. Jadi itu pelajaran buat kita semua sih. Ya, pelajaran juga buat temen ala-ala. Make sure memang kalau kalian membeli roasted bean, sebelum membeli kalian cek dulu roast date-nya. Pada akhirnya memang masih bisa diminum sih si kopi ini. Masih bisa diminum, tapi dalam konteks ya udah, karena udah dibeli kita minum aja, walaupun memang nggak bisa menikmatinya. Itu aja sih teman-teman. Semoga kita semua bisa saling antara roastery, homebrewer dan lain-lainnya bisa saling mengingatkan, simbiosis mutualisme, karena kita sama-sama ingin experience kopi yang kalian hadirkan juga. Kalau buat saya sebagai homebrewer, sama-sama ingin menikmati seperti apa sensasi kopi-kopi yang ternyata belum homebrewer rasakan. Oke, cukup ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.